kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk jawab pertanyaan selanjutnya yang dijawab oleh Ustazah Syifa dari Ibu Wiwin. Silakan Bunda. Ustazah Syifa, Ustazah Yati, izin bertanya, apabila pada masa lalu, masa kecil seseorang sering menerima KDRT, sehingga dia seperti banyak memori untuk melakukan lagi KDRT itu. Bagaimana supaya dia tidak melanjutkan melakukan itu lagi ketika dewasa di keluarganya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi artinya ketika orang mengalami trauma sejak masa kecil, kadang-kadang ketika kita paksa untuk tidak keluar, tanpa disadari kadang-kadang keluar, apalagi dalam bentuk kekerasan. Ustazah. Betul. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang lagi hits nih Mas Agung, ini istilahnya inner child, ya. Jadi kayak luka masa lalu, luka di masa kecil, luka pengasuhan dulu. Ketika sama orang tua, dia punya orang tua, mohon maaf kan nggak semua orang tua itu baik juga ya. Terkadang memang ada anjuran wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang bagaimana dulu? Dulu pernah ada yang datang ke Umar bin Khattab ngadu orang tua terkait dengan anaknya yang durhaka. Wahai Khalifah Umar, kami punya anak durhaka. Susah dibilangin, pokoknya nggak taat sama Allah, nggak nurut sama orang tua. Kata Umar bin Khattab, coba panggil anaknya datang ke sini, biar kita sidang bareng-bareng. Begitu dipanggil sama anaknya, ditanya sama Umar bin Khattab, kamu benar durhaka terhadap orang tuamu? Wahai Umar, sebelum aku menjawab, aku pengen nanya, kata anak itu. Apakah durhaka itu hanya didisbatkan kepada anak kepada orang tua, atau juga orang tua bisa durhaka terhadap anak? Umar bin Khattab mengatakan orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Pertama, ayantaqiya ummahu, kalau dia salah nyariin ibu buat anak-anaknya. Makanya paling penting dalam mendidik anak dalam satu keluarga itu bentengnya di ibu. Kalau seorang laki-laki salah pilih istri, salah nikahin perempuan, efeknya, impactnya nanti terhadap si anaknya. Kalau kata Mbah Mun, almarhum, Mbah Maimun Zumer bilang, kalau nyari istri sebisa mungkin yang lebih cinta sama akhirat daripada dunia. Karena kalau nyari istri yang cintanya sama dunia, dikit-dikit dunia, dikit-dikit materi, harta dan lain sebagainya, ini pun akan mengajarkan anaknya untuk cinta sama dunia. Kenapa? Depan anak ngomongnya dunia mulu. Neng, emak habis belanja katanya. Ini cakep bajunya begini, begini, begitu. Neng, itu mobil cakep bener tuh, mobil tetangga. Anaknya diajak gibah. Ada gak orang tua yang kalau gibah ngajakin anak? Ada ya, ada orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Orang pasang AC, kita yang menggigil. Ya. Orang beli kompor, bawahnya ada open, kita yang kepanasan gerah tiap hari rasanya. Dan gitu ngomong keburukannya, ngomongin orang sama anak sendiri, ini kan berarti perihal dunia. Jadi kata Umar bin Khattab, orang tua bisa durhaka terhadap anak kalau dia salah memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, dia ngasih nama yang tidak baik. Wahai Umar, kata anak ini, aku dinamain Kumbang. Namaku Kumbang. Ya. Kata Umar, ini berarti orang tuanya tidak memuliakan anaknya. Kemudian kata Umar, yang ketiga orang tua yang baik ya adalah orang tua yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang tua tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka dia orang tua yang durhaka sama anak. Dan anak ini bilang, wahai Umar, ketiga-tiganya ini tidak dilakukan oleh ayah saya. Otomatis saya pun durhaka kepada orang tua. Nah inilah terkadang yang membuat anak dendam sama orang tua pas udah gede. Itulah pentingnya kalau anak masih kecil Bu, kita sebagai orang tua harus menjaga kewarasan kita. Ibu, perempuan harus waras enggak? Harus waras. Makanya kalau udah pusing mikirin rumah tangga, ngurus keluarga, ngurus anak, sesekali kita butuh me time. Biarpun cuman kerimbat harganya 25.000 ke salon, itu udah me time buat ibu-ibu. Udah melegakan pikiran. Apalagi kalau diajaknya ke pasar, ke mall, walaupun gak beli, cuman lihat-lihat doang. Itu sudah jadi me time. Kalau perempuan sudah waras pikirannya, hatinya,
Dia pun akan memberikan kebahagiaan, menularkan kepada pasangannya. Suami istri waras saling bahagia, mereka akan lebih kompak dan lebih lembut dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa ada ayah main tangan sama anaknya? Kenapa ada ibu yang tega membunuh anaknya? Karena dua-duanya secara psikisnya itu tidak sehat. Mentalnya nggak sehat. Jadi kalau kita dulu pernah, mohon maaf, di KDRT sama orang tua ada luka pengasuhan masa kecil yang kita ingat dulu, Bu. Atau mohon maaf ada juga anak yang pernah dilecehin sama orang tuanya. Pelecehan seksual dilakukan oleh ayahnya sendiri, oleh ibunya sendiri. Ya, yang lagi ramai kasus mertua sama mantu. Ibu nggak ada yang cinta sama mantunya di sini kan? Nah ini juga bentuk orang tua yang durhaka kepada anak nih, model begini gitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Jadi pada intinya kita sebagai anak harus lebih legowo. Kita ingat walaupun orang tua punya keburukan di masa lalu, tapi juga banyak kebaikan kepada kita. Orang tua kalau memang dulu punya keburukan kepada anak, buru-buru kita minta maaf sama anak kita dan katakan bahwa sesungguhnya orang tua itu sayang sama anaknya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan yang sangat jelas. Jadi artinya orang bermasalah, ketemu orang bermasalah, melahirkan anak bermasalah, anaknya melahirkan masalah, ya Allah. Jadi kekerasan yang bersanad nih Bun ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Uning. Akan dijawab oleh Bunda, Ibu Uning. Ibu Uning berbaju kuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yusi Dekrita Pak, tapi dikenal di lingkungan. Nama suami saya Hardi Uning, jadi dipanggil Ibu Uning. Permasalahan yang sering kita lihat, kita dengarkan atau kita terima dari teman dan lain sebagainya, itu permasalahan tentang KDRT. KDRT ini sangat berpengaruh Pak Ustadz dan Ustadzah. Apa itu? Berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Terutama anak-anak yang di umur 0 sampai 10 tahun, itu memori otaknya sangat pekah dan cerdas ya, dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau terjadi seperti ini bagaimana cara kita menyikapinya? Betul. Saya kira itu saja yang dapat saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini masih terkait dengan yang tadi, artinya ada trauma. Saya juga jarang mendengarkan apakah memang ada riwayat solusi dari Islam untuk menyelesaikan masalah trauma itu sendiri seperti apa Bunda? Iya, betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa TV One dan jamaah yang hadir, ketika kita melihat gambaran dalam hidup ini, itu akan tercatat terus dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Apakah bisa diobati? Bisa, karena manusia mampu mengupgrade dirinya. Ya, hati ini bening, hati ini bersih. Kekotoran itu muncul karena manusia yang mengotorinya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang diberikan pada orang tua itu bersih, dicoret-coret sama orang tuanya. Merah, kuning, hijau. Kemudian bagaimana menghilangkannya? Tentu itu semua butuh proses. Mudah lebih memperbaiki atau menata dari awal? Tentu lebih mudah kita dari awal. Makanya jadi orang tua itu perlu sekolah. Kenapa? Karena orang tua itu madrasah utama. Baik ibu maupun bapak, bapak kepala sekolahnya, ibu gurunya. Kurikulumnya mana? Al-Quran, contoh dari Rasul, hadisnya, para salafus saleh, contoh bagaimana ibu-ibu ulama kita mendidik putranya. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i, kekurangan materi. Jangankan untuk nyekolahin anak, makan aja susah. Tapi putra-putra beliau menjadi putra yang bisa didambakan. Kenapa? Karena tak pernah disentuh dengan kekotoran. Kalau seseorang anak kita mengalami trauma, baru kita minta bantuan orang lain. Baru kita ke sana dan ke sini. Kenapa anak saya? Padahal sebetulnya obat paling utama adalah dari orang tua. Orang tua yang mesti merubah pola asuh. Dari kekerasan akan menjadi anak-anak kita laki-laki yang keras. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah memunculkan masalah. Balut dia dengan cinta dan kasih sayang. Yang pertama kuncinya, jangan pernah segan untuk meminta maaf pada anak. Jangan mentang-mentang orang tua gengsi, saya orang tua kenapa minta maaf sama anak. Kata maaf itu bisa memblacklist semua kesalahan kita, Bu. Kalau salahnya pagi sebelum matahari terbenam, nak maafin mama ya, tadi kok ngomongnya agak kasar ya. Terobati.
Tidak sulit Bu meminta maaf. Rubah pola asuh kita dari sok tahu menjadi media dialog yang indah. Kenapa? Karena orang tua juga perlu belajar dari anak. Tua pasti, berpengetahuan belum tentu. Ego yang muncul membuat anak menjadi tertekan, katanya kami orang tua, kamu anak. Ingat, anak bukan bawahan kita. Anak tidak meminta rejeki dari kita karena anak punya rejeki dari Allah. Anak bukanlah budak kita, tapi dialah aset penting sampai ke yaumil akhir nanti. Kalau anak dibesarkan dengan dendam dan kekerasan, nanti kalau dia punya anak, dia limpahkan pada anaknya 7 turunan yang dibesarkan dengan kekerasan. Pelajarannya adalah, yuk mari bersama-sama, kalau masih ada anak-anak yang trauma, rangkul. Walaupun bukan anak kita, cintai mereka, beri nasihat. Kalau ibu tak mampu memberi nasihat, kasih WA Ustazah Yati dan Ustazah Siva. Bu, mereka adalah generasi kita, keturunan kita yang kelak di kemudian hari nama ibu berlabel. Kalau anak sukses bukan gurunya yang ditanya. Kalau anak gagal, semuanya orang tua. Sukses pun yang bangga orang tua. Hafal 15 juz, yang nulis status emaknya. Alhamdulillah 15 juz. Yang ngajarin, yang ngantuk, murojaahnya gurunya, yang bangga emaknya. Giliran anak jelek, bapaknya marah, ngapain aja di rumah, anak kayak begini. Lah Pak, tidak ada persoalan yang dilimpahkan pada 1 atau 2 orang, tetapi ketika bersalah, yuk kita munajat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tak menyalahkan Ibu Hawa karena diusir ke surga. Ibu Hawa tak menyalahkan iblis, gara-gara lu, gue sama laki gue jadi terusir. Tidak, tapi keduanya mohon pada Allah, Rabb kami zalim pada diri kami, jika bukan karena ampunanmu rugi kami. Belajar dari Ibu Hawa dan Nabi Adam. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, masih ada 1 pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Muktamarah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan nama saya Muktamarah dari Majlis Taklim At-Taubah. Ingin bertanya, ketika terjadi KDRT secara fisik dalam keluarga gitu, batasan apa dalam Islam seorang perempuan boleh bertahan di dalam rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.